Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan semoga selalu fokus dengan apa yang nanti akan saya sampaikan, karena ini penting sekali kaitannya dengan keberlanjutan dari materi-materi kita sebelumnya, dan sekaligus menjadi pengantar ya untuk praktikum kita nanti. Jadi setelah kita melakukan proses ekstraksi, itu kita akan melakukan analisis dari kandungan senyawa yang ada secara kualitatif menggunakan kromatografi ya. Jadi sebelumnya mungkin dari kalian kalau ada yang belum pernah mendengar kromatografi itu apa, tapi kalau yang sudah berarti ya tinggal mengulang saja seperti itu ya. Jadi untuk kromatografi ini harapannya kalian paham dulu secara prinsipnya ya, karena itu penting, sangat penting sekali harus kalian kuasai sebelum kalian menguji secara langsung ya, karena nantinya kita praktikum insya Allah akan melakukan pengujian menggunakan kromatografi. Nah, kromatografi itu apa sih? Nah, itu ya pertanyaannya. Sebetulnya kalau dilihat dari susunan kata yang itu diambil dari ini ya, bahasa Yunani ya. Jadi kromatografi atau kromatografi ya, itu berasal dari kata krom ya, kroma, itu yang berarti warna. Graphein itu berarti tulisan. Sebetulnya simple ya. Jadi warna tulis begitu ya, tapi sebetulnya dari itu kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwasanya dari warna itu kita bisa mengambil kesimpulan yang harapannya bisa mengidentifikasi dari senyawa yang sedang kita uji seperti itu ya. Jadi dapat dilengkapi dengan definisi yang mungkin bisa membuat kalian sedikit lebih memahami ya. Karena kalau untuk secara sepenuhnya mungkin nanti saya akan menjelaskan lebih banyak, yang itu nanti akan ada videonya juga biar kalian bisa lebih mengenal ya, meskipun mungkin nanti butuh waktu juga ya, karena kan untuk mata kuliah materi kromatografi ini sifatnya dia sangat kompleks sekali ya. Jadi untuk kromatografi itu sebetulnya salah satu teknik ya, teknik yang bisa kita lakukan dalam screening fitokimia ya, salah satu atau tahap awal yang harus kita lakukan sebelum kita berani memutuskan untuk mengambil senyawa tertentu dari tanaman ya, khususnya kalau kaitannya dengan fitokimia yang itu dapat kita gunakan nantinya sebagai kandidat obat seperti itu. Jadi kromatografi ini adalah teknik pemisahan campuran, karena kita tidak tahu di dalam sampel tumbuhan yang kita uji itu kan tentu tidak hanya 1-2 saja ya, bahkan banyak sekali. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Tentunya kita harus memisahkan satu persatu dulu dari satu senyawa dengan senyawa yang lain. Berdasarkan apa? Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Jadi teknik pemisahan campuran yang didasarkan atas perbedaan distribusi ya dari komponen-komponen campuran tersebut di antara dua fase. Jadi kita di sini mencoba untuk memahami lebih dalam ya dari kecepatan distribusi senyawa yang mungkin nanti kita perlakukan secara khusus ya menggunakan kromatografi, di mana kromatografi ini dia menerapkan dua fase ya. Ada yang kita sebut sebagai fase diam. Di sini fase diam itu bisa berupa padat atau cair, atau fase gerak, dan fase gerak ya, yang itu berupa cair atau gas ya. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelum kita membahas itu, kita alangkah baiknya tahu dulu ya sejarah kromatografi. Nah, ini kalau sejarah kromatografi ketika diuraikan semua 2 jam nggak cukup ya. Jadi saya hanya comot-comot saja, tapi lebih dalamnya atau lebih detailnya bisa kok kalian baca-baca, karena di internet sudah banyak sekali membahas terkait sejarah kromatografi. Jadi langsung saja ya. Jadi seorang botanis yang bernama Michael Twist itu pada tahun 1872 sampai 1919 ya, yang merupakan berkebangsaan Rusia, itu sudah loh menggunakan kromatografi ini. Untuk apa ya? Untuk memisahkan pigmen tanaman, di mana pigmen tanaman yang kita kenal sebagai zat hijau daun ya, atau klorofil, yang itu terdapat pada sel kloroplas yang menggunakan CaCO3 dan petroleum ether. Nah, itu ya, ini prinsip awalnya. Nah, di sini
Michael Lewis ini melakukan apa namanya riset ya karena kan beliau ini adalah ahli botani ya yang sepenuhnya menggunakan tumbuhan sebagai risetnya. Jadi ini menjadi hal yang apa ya mendasar sekali yang sudah beliau lakukan seperti itu. Ya ini menggunakan sebuah kolom gelas ya yang isinya adalah serbuk kalsium karbonat atau CO3 untuk memisahkan pigmen tanaman ya. Dimana kalsium karbonat ini memiliki fungsi sebagai penyerap atau yang kita sebut sebagai adsorben ya, yang tentunya ini menjadi hal yang sangat prinsip sekali ya. Nanti kita akan belajar apa itu adsorben, apa itu partisi seperti itu ya. Yang dikenal dengan istilah kolom adsorben. Nah, ini awal mulanya seperti ini. Meskipun Mikael ini bukan ahli yang pertama kali enggak, karena sebelum-sebelumnya sudah ada ya yang menemukan prinsip-prinsip, tapi mungkin sebelumnya karena belum tahu kalau itu adalah kromatografi, tapi secara prinsipnya tuh sudah diterapkan seperti itu. Nah, ini sedikit ya saya singgung apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi si Twist ini ya pada tahun 1903 sampai 1906 itu menemukan istilah kromatografi. Jadi kromatografi itu sudah mulai disebut istilah kromatografi itu ya pada zamannya terus ini ya. Jadi pada tahun ini itu sudah menggunakan kromatografi yang menggunakan pelarut organik yang tentunya dikaitkan dengan riset beliau seperti itu ya, yang memisahkan pigmen-pigmen pada tanaman. Tapi sebelumnya sudah banyak yang riset terkait ini, tapi secara prinsipnya saja. Misalkan seperti fenomena pertukaran ion dan zat padat ya yang dilakukan oleh W dan Thomson ya 1848. Kemudian ada Runge, Schabane dan Gogel-Schroeder pada tahun 1880 sampai 1900 ini mempelajari analisis kapiler pada kertas ya. Jadi penyerapan pada kertas. Kemudian Lemberg itu pada 1872 ini mengilustrasikan reversibilitas dan stokiometri dari pertukaran ion pada mineral aluminium silikat ya. Kemudian Reid pada tahun 1892 yang pertama kali merekam adanya pemisahan kolom di mana satu tabung yang berisi kaolin ya digunakan untuk memisahkan FeCl3 dari CuSO4 begitu. Dan setelah penemuan dari Twist ini ada Martin Ensing ya 1941 ini sudah mulai mengenalkan kromatografi kolom yang itu merupakan pengembangan lebih lanjut ya dari kromatografi yang ditemukan pada tahun sebelumnya. Kemudian ada Constant, Gordon dan Martin ya 1944 ini mengenalkan kromatografi kertas. Kemudian Kitchener pada 1951 itu mengenalkan kromatografi lapis tipis dan James dan Martin 1952 itu mengenalkan kromatografi gas seperti itu. Nah, di sini yang saya ambil ya memang berkaitan dengan mata materi kita ya atau mata kuliah kita kromatografi. Jadi nanti kita akan belajar itu dan tentunya perkembangan kromatografi tidak berhenti sampai di situ aja ya, bahkan sampai sekarang itu terus mengalami modifikasi. Nah, sekarang sebelum saya banyak menjelaskan terkait kromatografi, alangkah baiknya kalian memahami dulu ada beberapa istilah-istilah penting ya dalam kromatografi. Ya harapannya sih kalian sudah menguasai konsep ekstraksi sebelumnya ya, yang tentunya istilah-istilah itu tidak jauh beda dengan yang sebelumnya karena ini adalah keberlanjutan dari analisis untuk kandungan senyawa secara kualitatif seperti itu. Yang pertama adalah polaritas ya. Nah, ini saya ingatkan kembali, mungkin kalau kalian ada yang lupa atau mungkin belum paham, coba deh dibaca lagi materi-materi sebelumnya. Ini kaitannya tidak hanya untuk kromatografi saja, bahkan dalam tahap ekstraksi pun kita juga memperhatikan polaritas ya. Ada yang masih ingat untuk apa kaitannya? Nah, itu ya. Jadi memang hal ini sangat betul-betul kalian menguasai secara prinsipnya.
Jadi kalau kemarin saya sudah menyebutkan ada istilah pelarut polar, ada pelarut non polar dan pelarut non semipolar ya. Ada pelarut polar, semipolar dan pelarut non polar. Nah, itu menjadi pertimbangan khusus ya bagi kita sebelum kita mengekstraksi suatu tanaman. Apa sih pelarut yang akan kita gunakan? Dan itu akan menjawab senyawa apa yang akan kita ambil seperti itu. Karena polaritas sangat penting sekali ya. Nah, polaritas pun juga penting ya untuk kromatografi, tapi sebelumnya di sini istilah polaritas itu menunjukkan adanya pemisahan kutub muatan positif dan negatif dari suatu molekul ya sebagai akibat terbentuknya konfigurasi tertentu dari atom-atom penyusunnya. Nah, ini kalau sudah ngomongin masalah atom, konfigurasi, berarti kaitannya dengan mata kuliah apa ini? Nah, itu ya. Jadi kalian belajarnya jangan terkotak-kotak ya. Artinya pasti akan tersebut di mata kuliah yang lain. Meskipun sebetulnya mata kuliah itu tidak fokus membahas itu. Dalam hal ini, saya menyebut istilah konfigurasi, molekul, atom, itu saya anggap kalian sudah paham. Kenapa? Karena saya tidak akan menjelaskan ini di materi ini, seperti itu ya. Jadi kalian harus mencari tahu di materi yang lain. Nah, kemudian molekul tersebut dapat ditarik oleh molekul lain yang mempunyai polaritas. Nah, ini prinsip ya, prinsip untuk menentukan jenis pelarut apa yang tepat kalau misalkan dilakukan ekstraksi kemarin. Karena molekul itu akan ikut dengan pelarut yang digunakan. Dia akan menarik kalau itu sesama. Kalau enggak ya enggak begitu ya. Dia akan dilepaskan. Nah, di mana tingkat pemisahan dari molekul-molekul tersebut itu menentukan polaritas dan daya tariknya. Nah, ini yang saya sebutkan.